Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Anak-anak tentu masih ingat, pada pertemuan minggu lalu kita telah menyelesaikan materi pada bab 2, yaitu makna alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dari itu anak-anak, kita lanjutkan materi pelajaran kita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada bab 3, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kompetensi dasar 3.3, memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita mulai dari pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama ini yang akan kita bahas adalah 1. Pengertian kedaulatan, 2. Sifat kedaulatan, 3. Macam-macam teori kedaulatan. Kita akan bahas satu persatu. 1. Pengertian kedaulatan. Pengertian kedaulatan ini menurut Harold Jelaski, negara modern adalah negara yang mempunyai kedaulatan. Menurut C.F. Strong, bahwa kedaulatan adalah kekuasaan untuk membentuk hukum serta kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaannya. Secara etimologis, kedaulatan berasal dari kata daulah dalam bahasa Arab yang berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Dalam bahasa Latin, kedaulatan disebut supremus yang berarti tertinggi. Dalam bahasa Italia, sopranita. Bahasa Inggris, sovereignty, di mana kedaulatan itu diartikan sama, yaitu tertinggi. Berdasarkan pendapat para ahli, pengertian kedaulatan secara etimologis dapat disimpulkan bahwa kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi pada suatu negara atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan negara lain. Menurut Jean Bodin, ahli hukum dari Prancis, mendefinisikan kedaulatan pertama kali sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk menentukan hukum. Artinya, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyat tanpa suatu pembatasan undang-undang. Di sini, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang bersifat mutlak, karena tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang mengatasinya, atau disebut dengan superlatif. Pengertian kedaulatan dalam arti mutlak akhirnya bergeser dengan timbulnya hubungan antar bangsa atau hubungan internasional. Kedaulatan suatu negara yang pada mulanya tidak terbatas atau mutlak, kemudian dibatasi dengan adanya berbagai perjanjian internasional. Dengan adanya keterikatan suatu negara terhadap perjanjian internasional, tentu saja akan mengurangi sifat kedaulatan negara tersebut. Di sini kemudian muncul 2 pengertian kedaulatan, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kita bahas satu persatu. Kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam berarti bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengolah semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut, dan udara
untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kenyataannya, kedaulatan ke dalam suatu negara dibatasi oleh hukum yang berlaku di dalam negara tersebut atau hukum positif. B. Kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dengan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain, tanpa campur tangan dari negara lain. Contoh, pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan pada sifat kedaulatan. Sifat kedaulatan menurut Jean Bodin, kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu 1. Asli. Artinya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 2. Permanen. Artinya, kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintah sudah berganti. 3. Tunggal. Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. 4. Tidak terbatas. Artinya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Negara berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Bangsa yang bebas untuk menentukan nasib bangsanya sendiri, untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara penjajah ataupun negara lain. Adanya pemerintahan yang berdaulat merupakan salah satu unsur konstitutif dari sebuah negara merdeka atau unsur konstitutif secara de facto.